akibatnya kan pingsan dan selalu pingsan. Nah, itu dianggapnya bahwa Esoterate menggunakan aji-aji mori. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Jangan lupa subscribe Wiki Channel. Ajuan, tapi cara melatih, cara bersopan santun gitu ya. Sekarang hilang. Kalau dulu harus sowan dulu. Sebelum latihan, sambil latihan kita sowan satu-satu sama sesepuh. Jadi mereka sangat menghormati sesepuh. Itu yang penting. Kemudian teknik yang kedua, tapi selalu kita ingin berprestasi. Karena dari sejak pertandingan pertama kita sudah merajai. Sejak itu kita bertanding di daerah-daerah lain, Mojokerto, ke Madura, ke Solo, Jogja. Itu kita bawa tim jagoan dari Pacitan, selalu punya petarung untuk diadu di kota-kota itu. Karena adunya adu bebas, maka zaman dulu misalnya di Mojokerto aja kalau kita bertanding itu lawannya orang-orang kedot-kedot. Sebelum bertanding itu mereka bau besi bangsa-bangsa gitu. Nah itu sementara kita murni olahraga, jadi murni olahraga gitu. Berotot, perut dan sebagainya, pukulan ya semua dilatih dengan baik. Nah waktu itu terkenal anak-anak Esoterate tahan pukul. Sehingga orang-orang, karena apa? Orang-orang yang main kedot kelot segala macam itu nggak mempan. Orang Esoterate nggak bisa dia, karena selalu lebih cepat. Mereka baru menggerakkan tahan nafas gitu, udah ditendang duluan. Akibatnya kan pingsan dan selalu pingsan. Nah, itu dianggapnya bahwa Esoterate menggunakan aji-aji mori. Ini orang-orang Madura nggak berani bertanding lawan Esoterate kalau nggak dicopot morinya. Jadi kalau materi latihannya sama, mudah-mudahan kita akan lengkapi sekarang ini sama. Hanya mengenai sikap pendekarnya itu yang kurang. Karena yang pelatihnya juga gitu. Maksimal nggak pernah bentar. Ke kita aja pakai bahasa kromo inggil. Jadi beliau itu menghargai siswa-siswanya, karena dianggap siswa-siswanya nanti pengganti dia harus lebih baik daripada dia gitu. Jadi sopan santun itu yang diutamakan. Meskipun secara teknik kita kuat, teknik kita cukup unggul gitu. Diharapkan sikap santun itu akan menjiwai kepada adik-adik kita sehingga di dalam hidupnya bisa sukses dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam apapun gitu. Itu andalannya di situ. Kenapa harus masuk Esoterate? Bukan karena jagoan, karena dia bisa sukses. Nah itu dibangkitkan oleh Mas Imam, karena setiap warga Esa itu, terutama yang dilatih langsung sama beliau, itu orang harus punya cita-cita itu ya. Orang harus mencapai cita-cita, dan cita-cita itu harus setinggi mungkin. Kemudian dia harus mencapai itu. Nah, cara mencapai itu diajarkan oleh Mas Imam dengan laku gitu ya. Dan laku cara gimana sih mencapai cita-cita gitu. Ada 4 hal yang biasa kita kenali. Nomor 1 sehatnya, nomor 2 bener lakunya, 3 temen itu serius, dan 4 wani lakoni. Jadi kalau kita udah punya cita-cita dan kita itu pelajaran namanya afirmasi. Setiap minggu itu kita misalnya pilih malam Jumat itu melakukan afirmasi. Di afirmasi itu kita berdoa kepada yang kuasa untuk cita-cita kita tercapai.
cita-cita itu adalah akan menjadi apa kita pada umur 45. Kira-kira orang laki-laki itu kalau dewasa 45. Jadi bukan waktu 20-an masih sekolah. Umur 30-an masih kerja gitu ya. Jadi topnya itu biasanya di 40. Nah, mau jadi apa? Mau jadi presiden boleh, mau jadi bupati boleh. Salaman itu artinya adalah kita mendoakan yang kita salaman. Nomor satu itu, misalnya salaman itu kita mendoakan agar, ya biasalah orang Islam itu kan mengenalkan assalamualaikum gitu, selalu mendoakan sesuatu yang baik untuk saudara kita, itu yang nomor satu. Dan pengucapan itu harus dari dalam hati. Yang kedua, pada saat melatih agak beda dengan yang sekarang. Kita dulu kalau mau melatih mengumpulkan, kemudian masing-masing meredam sesuatu yang energi yang tidak positif, apa marah, apa tadi habis bertengkar sama orang lain dan sebagainya gitu. Itu harus berkumpul, masing-masing menghilangkan itu, diredam. Nomor dua, yang dikeluarkan dari dia setelah itu adalah kasih sayang. Jadi dia selalu menggunakan sesuatu yang sifatnya kasih sayang. Dua itu yang penting. Satu, meredam dalam arti hati kita dikendalikan. Kedua, keluarkan kasih sayang. Sehingga kita keluar tempat latihan untuk melatih, itu selalu wajah kita adalah wajah tersenyum. Nah itu seyogianya dilatih pada orang-orang, terutama pada keluarganya sendiri. Jadi kayak kita keluar pintu ini ya, keluar pintu nomor satu. Kalau orangnya saya terlatih dulu, selalu kita narik nafas. Kalau kita tadi di dalam habis tengkar sama istri atau suami, apa kakak, apa adik, atau dimarahi ibu gitu ya, itu harus dibuang di sini, di pintu waktu keluar. Kemudian kita keluarkan kasih sayang. Itu adalah senjata Esa nomor satu, kasih sayang. Sehingga semua orang yang kita temui, jadi kita keluar pintu gitu, kemudian kita ketemu orang, nomor satu kita doakan pada mereka. Dulu waktu pagi hari gitu ya, kita mentargetkan 3 senyuman pagi hari. Jadi kalau saya pagi hari misalnya jalan-jalan gitu ya, maka waktu keluar itu saya memperoleh 3 senyuman yang ikhlas. Jadi kalau kebetulan ketemu tetangga, ketemu siapa, kita mengeluarkan senyum dibalas dengan senyum ikhlas. Paling tidak 3 itu. Itu sampai di jalan, sampai nanti di kantor dan sebagainya, itu selalu itulah awal daripada satu persaudaraan. Karena apa bedanya sih persaudaraan di kita sama yang lain gitu. Persaudaraan di kita ada sifatnya adalah persaudaraan yang ikhlas. Ikhlas itu tidak berpamrih ya. Dan karena Allah semua itu kita bersaudara, bukan saya mengharapkan karena barangkali dapat uangnya atau kita mau dapat apanya gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa kita bersaudara itu ikhlas karena Allah. Gitu. Jadi sekarang kan persaudaraan dipakai nama organisasi doang. Sementara mereka tidak tahu siapa saudara kita, untuk apa kita bersaudara. Jadi persaudaraan ada sesuatu yang kita bangkitkan, kita yakini, kita bersaudara karena ikhlas. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari kamu atau terhadap saudara kita, tapi kita berikan dengan ikhlas. Tahu gitu ya, ikhlas. Pertanyaan kedua, kenapa setiap diterapkan memilih ilmu persaudaraan? Karena itu yang diceritakan oleh di sunnah Nabi kan. Jadi Nabi bercerita di hari akhir nanti, ya, di hari akhir nanti ada
orang-orang yang berada di panggung cahaya gitu ya, wajahnya berseri-seri. Ditanyakan ke Nabi, siapa itu ya Rasulullah? Mereka adalah yang bersaudara karena Allah. Jadi mereka bukan syuhada, bukan nabi, tapi dia panggungnya terhormat dari berkas cahaya gitu ya. Kemudian wajahnya berseri-seri di saat orang-orang itu kalau di akhirat kan nunggu hari pengadilan pada deg-degan. Nah mereka nggak santai aja terus ketawa. Nah itu yang diceritakan, mereka adalah orang-orang yang bukan satu nasab, bukan satu saudara, tapi mereka bersaudara satu. Itu kita pilih karena kita ingin menjadi manusia yang mulia, jangan punya pamrih. Jadi kalau dimarahin, dijahati dan sebagainya, sering aja balikin kembali kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi nggak ada dendam, nggak ada marah dan sebagainya, karena hubungan manusia itu sebetulnya yang menilai Allah, bukan manusia. Oh dia suka ngefitnah saya, gitu. Ya diterima ya terima kasih, saya diberi gitu ya. Diberi makian, diberi fitnah dan sebagainya, ya kita terima kasih. Ya kan, wasitnya yang di sana bukan kita. Untuk itu ada satu pelajaran yang enggak mudah. Makanya satu latihan yang ada di desa itu adalah tirakat. Itu adalah metode berlatih yang paling utama, tirakat. Barangkali kalau di Islam itu ada aliran torekot gitu ya. Tapi intinya tirakat itu adalah menahan sesuatu yang tidak perlu dibuang, ya dilatih. Misalnya orang puasa itu kan dilatih untuk puasa. Nah, tirakatnya itu dibagi dua kan, yang sifatnya lahiriah, kemudian batinnya. Sifatnya batin itu lahir. Tahu bedanya nggak? Sikap yang lahir itu ya sesuatu yang berkaitan dengan badan kita. Kita nggak makan, nggak minum itu kan sifatnya dengan badan fisik. Kalau lahir yang batini ya itu sifatnya dimulai yang sederhana aja. Kita dulu dilatihnya mulai dari tidak marah, tidak ngomong kotor yang paling, tidak ngomong kotor, kemudian tidak marah dan seterusnya gitu, sehingga terakhir puasa kita terakhir adalah selalu berpikiran baik. Jadi pikiran kita tuh disetel, jangan pernah mikir sesuatu yang negatif, selalu positif. Kalau kejadiannya itu buruk, negatif, maka dia harus diputer menjadi bagaimana menjadi baik. Supaya jadi misalnya kita ditabrak motor tabrak fit gitu, kita jatuh. Ada dua macam kejadian jatuh karena ditabrak itu kan sakit di sini, itu posisi berpikir kita negatif, marah dan sebagainya. Nah padahal itu tidak boleh, jadi dia harus di-style, diam, kemudian positif. Caranya gimana? Caranya dengan anggapan. Jadi kalau di Jawa itu ada ilmu namanya ilmu untung. Orang Jawa itu kena musibah apapun, kenapa selalu untungnya gitu. Jadi kalau jatuh, untungnya kok tadi jatuhnya ke kiri, kalau ke kanan kan saya kena bis misalnya gitu. Jadi nomor satu untung itu ada melakukan posisi tadinya negatif menjadi 0, terus baru diisi dengan positif, menjadikan positif. Jadi misalnya kita nganggap tadi ini orang itu waktu nabrak, kalau udah negatif kita pengen marah, maki-maki dan sebagainya, awas, itu nggak boleh, karena itu dimasukkan dalam tirakat berbulan puasa. Jadi diberikan positif. Oh
barangkali dia buru-buru istrinya mau melahirkan gitu ya. Terus malah kita doakan yang mudah-mudahan dia sampai di tempat dengan selamat. Selalu assalamualaikum, semoga dia berjalan dengan selamat. Karena percuma kita marah-marah juga nggak ada gunanya, malah merusak diri kita. Nah, ilmu yang demikian itu latihan kita sebut tarikat, tirakat itu harus dilatih, nggak bisa kok dapat hanya dengan anggapan asumsi bohong. Jadi kita dulu diberikan suatu skenario, misalnya ini tahu-tahu Mas Boy kawin lagi, gimana? Itu kan kasus. Kita menganggap sesuatu yang tadinya aneh menjadi positif dan sebagainya. Tahu-tahu anak kita sakit masuk rumah sakit, ya kan? Kalau kita berpikir bahwa itu suatu musibah, kan mengganggu kita. Jadi itu harus dinolkan, kan dipositifkan, gitu, modelnya gitu. Selalu begitu. Jadi kita dengan diberi kasus-kasus yang pelik-pelik gitu ya, kita selesaikan dengan skenario A, B. Tahu-tahu kita duduk begini, tahu-tahu ada orang masuk marah-marah, kamu tadi ngapain? Gitu. Ada dua macam orang, kita orang silat, ada orang nantangin kan, dipukul dulu kan gitu. Nah itu nggak boleh. Paling kita tersenyum, monggo silahkan duduk dulu kayak gitu. Silakan duduk dulu. Ada apa nih Mas tadi? Enggak, kamu kan tadi nabrak saya ini kamu lari. Terus baru kita jelaskan. Barangkali kita dari tadi 1 jam ada di sini. Gak mungkin dong nabrak bapak gitu. Nah, setelah kita selesaikan masalahnya, dia menjadi saudara kita malahan. Oh ya maaf kalau itu tidak gitu. Jadi cara menyelesaikan semua harus diterima dulu, kemudian dinetralkan supaya kita nggak marah beneran, bukan pura-pura nggak marah beneran. Kemudian diarahkan ke positif. Dan itu harus dilatih dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Kita latihannya begitu dulu sama Mas Imam. Jadi kita misalnya lagi puasa nggak marah aja, teman-teman kita ini satu latihan ini mengawasi. Begitu lapor lagi, diulang lagi 2 minggu lagi puasa lagi untuk tidak marah. Ya. Jadi kita kalau Anda bikin kesalahan dulu sama grup gitu, itu bisa dimusuhin satu sekolah. Jadi bertingkah laku yang aneh gitu aja pasti musuh. Jadi mereka malu sendiri. Karena kita menganut ilmu secara bersamaan.